Secerkah sinar sementari, memberi cahaya tanpa henti, berbagi semangat sejati, guru penggerak Indragiri Hilir, membawa nilai. Assalamualaikum Bu Risti. Waalaikumsalam Aris. Nah, jadi ini kita sengaja sudah dijadwalkan pertemuan kita untuk melaksanakan yang namanya prasupervisi. Ya, kegiatan ini untuk melihat kesiapan Ibu Risti dalam mempersiapkan pembelajaran mulai dari perangkatnya, RPP-nya dan segala sesuatunya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan prasupervisi, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya sampaikan ya. Rubriknya yang pertama adalah mendiskusikan bersama Bu Risti mengenai penilaian percakapan coaching ya. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Risti. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang terakhir, menanyakan indikator ketercapaian ya. Bisa kita mulai, Bu? Bisa. Jadi Bu Risti mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 gitu Bu ya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu ya, Ibu, saya membantu mengembangkan kompetensi mana aja? Ya, maksudnya dari percakapan ini kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi keterampilan menulis anak Ya. sama presentasinya Pak, sama speakingnya, cara mereka berbicaranya. Berarti reading and speaking Bu ya? Ya. Oke. Maaf Pak, bukan reading tapi writing. Ya. Oh, writing Ya, and writing speaking-nya. dan speaking. Speaking, oke. Itu termasuk kompetensi profesional Bu ya? Iya, profesional. Ya. Itu yang menjadi kompetensi yang ingin dicapai, yaitu adalah writing and speaking Bu ya? Iya. Bagian mana yang ingin Ibu amati nanti? Kita kan melakukan supervisi, saya masuk ke dalam kelas, kira-kira Ibu ingin bagian mana yang diamati? Saya ingin Bapak mengamati prosesnya Pak, proses pembelajarannya seperti apa, Ya. kemudian nanti bagaimana keaktifan anak itu bagaimana di kelas gitu Pak. Saya ingin diamati bagian situnya. Oke, berarti bagian pengamatan proses pembelajaran Iya. di kelas ya. Jadi Ibu Risti kan akan melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ini ada nih Bu, pemetaan kemampuan ya. Ya. Mulai dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu sendiri, Ibu ini sudah berada di posisi angka keberapa? Kalau menurut saya tuh masih di posisi angka 6 aja Pak. Oh, kenapa Iya. gitu Bu? Ya karena gimana ya Pak, kalau berdasarkan kemampuan saya bahasa Inggris itu juga tidak terlalu baik, Iya. dan juga kondisi anak-anak murid itu juga bahasa Inggris seperti masih nol gitu Pak. Oh gitu. Bahkan yang bisa bahasa Inggris hanya sedikit anaknya gitu. Mbak merasa kemampuan itu tuh masih belum Iya. ya. Jadi perlu dikembangkan. Selanjutnya untuk kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi gitu Bu? Kompetensi yang ingin diobservasi itu saya ingin kompetensi profesional Di bagian mananya kira-kira? di bagian writingnya Pak, menulisnya. Ya. Ya, bagian menulis, bagaimana cara anak itu bisa menulis, nanti saya petakan berdasarkan kemampuan anak itu sendiri. Jadi saya bagi beberapa kelompok, jadi agar saya bisa melihat kemampuan anak itu dan anak itu bisa menulis sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu. Berarti pemetaan dilihat dari kebutuhan atau Iya. ya. Iya, Ada- dari kemampuan anak itu sendiri. Berarti sudah menyangkut pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya. Iya, Pak. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi apa yang kira-kira akan ditampilkan gitu Bu? Pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya tampilkan itu sudah termasuk berdiferensiasi proses, Ya. konten, dan juga produk. Wih, luar Ya. biasa sekali.
saya mencoba mengkolaborasikan ketiga hal tersebut, Pak. Ya, jadi kita sudah memperlihatkan Bu, Ibu tadi akan mempersiapkan ada namanya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, dan diferensiasi tadi sudah lengkap juga saya dengarnya Bu ya. Untuk indikator ketercapaian itu bisa dikatakan tercapai atau berhasil itu yang kondisinya seperti apa gitu Bu? Untuk indikator sendiri, saya menetapkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak tersebut atau peserta didik itu mampu menyebutkan nama-nama makanan atau minuman dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk membedakan antara main meal atau makanan pokok, kemudian ada makanan ringan atau snack, kemudian ada juga minuman seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu untuk menulis kalimat deskriptif sederhana terkait dengan makanan ataupun minuman itu sendiri. Setelah menulis baru menyampaikan gitu ya? Iya. Ya. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa indikator yang ingin dicapai. Adakah indikator lain lagi Bu yang ingin dicapai? 3 itu aja, Pak. 3 itu aja ya? 3 itu. Yang ingin saya capai, karena nanti kalau terlalu banyak nanti takut waktunya tidak cukup karena waktu kami terbatas, Pak. Kita sudah panjang lebar melakukan percakapan prasupervisi ya Bu ya. Nah ini ada sesi terakhir. Setelah kita melaksanakan prasupervisi tadi, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan? Tentu saja harapan saya nantinya saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan saya berharap Bapak Haris dapat memberikan saran yang positif yang membangun bagi saya supaya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke Bu, terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi harapan kita bisa capai secara bersama Bu ya, kolaborasi. Setelah ini kita akan langsung melakukan supervisi. Jadi saya akan masuk ke kelas Ibu pada saat pembelajaran. Saya akan memantau Ibu dari belakang. Mungkin kita akan lakukan segera Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, Pak. Kami guru penggerak hebat, menuntun siswa sesuai kodrat, menerapkan nilai guru penggerak, dan ku yakin siswa kan jadi hebat. Guru penggerak hingga kiri hilir, hadapi tantangan kami. Okay, class. Before we start our lesson, I will invite the class leader to lead praying. To Jaya Pamungkas, time is yours. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine, thank you. First of all, I would like to check your attendance. The first one, Adib Alfikri. Where's Adib? Okay, good. Arya Baki Marusta. Absent. Where is he? Mana? Sorry? Oh, izin ketembilahan. Alfar Edison. Okay, thank you.
Are you ready for studying now? Siap nggak belajar hari ini? Siap. Bagaimana kondisi kelasnya? How is your condition of your class? Gimana? Baik, kelasnya? Is it clean? Apakah bersih? Is it dirty? Oh, what do you think? Kelasnya gimana nih? Bersih? Clean? Is it clean? Clean? Piket hari ini? Piket tidak hari ini? Oke, piket. But close. Clap. 4 clap. 3 claps. 2 clap. 3 claps. Clap. Close. Clap. Close. Clap, 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 clap. Okay, thank you. I hope you are happy now. Silakan duduk semuanya. Okay. Do you remember what we learned in the last meeting? Apa yang kita pelajari pada pertemuan terakhir? Yuk, sebelah sini please. What we learned at the last meeting? Pertemuan terakhir apa? Sorry? Hobby. Okay, very good. Hobby. And then right here, tadi sudah dibilang kalau pertemuan kemarin adalah hobi. I tell about hobby, and then please give me one example. Berikan saya salah satu contoh hobi, please. Coba. Jadi hobi ya, hobi. Sorry, louder please. Okay, playing football. Memberikan atau I will show you about our goals. About our goals tentang pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya, you can see it. And the first one, students are able to mention the names of foods and drink in English. So, jadi yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. And the second one, yang kedua, students are able to distinguish between main food, snack, and drink. Nah, peserta didik mampu membedakan antara makanan utama, makanan ringan, dan minuman. And the last one, yang terakhir, peserta didik mampu or students are able to write down a simple descriptive sentence about favorite food and drink based on the taste and texture. Jadi peserta didik mampu menulis kalimat deskriptif sederhana tentang the assessment. Nah, assessment yang pertama itu, the first assessment adalah assessment diagnostik. Jadi assessment diagnostik ini sudah saya lakukan kemarin terhadap kalian. Jadi kesukaan kalian seperti apa, so kemampuan kalian, pengetahuan kalian sampai di mana. Jadi saya sudah mencari tahu sebelum kita memulai pelajaran ini. Kemudian assessment formatif. Assessment formatif ini adalah assessment yang akan saya berikan di saat pembelajaran ini berlangsung. Nah, bab kedua ini tentang makanan. Kan ya, bagaimana kalian mengikuti pelajaran saya sudah lihat seperti biasanya. Nah, sekarang saya akan membagi kalian dalam beberapa grup. Nah, ini sudah terbagi semuanya dalam beberapa grup, and then Oke, louder please, louder. Lebih keras. Oke, good, very good. Oke, please. Silakan. Kalau mau ke WC biasa ya, seperti biasa. Bagaimana kebiasaan kita pakai bahasa Inggris, oke. And then
I will ini ya. Kemudian, have you ever eaten this food or these drinks? Pernahkah kalian makan makanan ini? What is this? Yang pertama. What is it? Waffle. Sorry ya di sini, I'm sorry, saya mau tinggal mengambil aja nih mereknya Nabati. Rasanya apa? Manis juga. Oke. Oh, nah. Coba kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama ya. Please repeat. Boba milk tea. Okay, please sit down. Nah, okay, now I will show you about categories of food ya. Di sini ada kategori makanan nih. Ada yang namanya main meal. Main meal itu apa? What is main meal? Main meal adalah hidangan pokok atau makanan inti dengan susunan menu yang dihidangkan saat makan siang ataupun makan malam dalam porsi lebih besar daripada hidangan pembuka atau appetizer. Nah, kemudian snack. Snack adalah makanan yang bukan menu utama. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang untuk sementara waktu atau for a while. Kemudian memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. Jadi ini porsinya biasanya lebih sedikit. Nggak bikin kenyang banget, juga bisa menunda lapar. So ini di tengah-tengah makan siang dan makan malam ini biasanya snack ini ya. Kemudian can you give me an example or examples of main meal? Bisa nggak berikan saya contoh hidangan pokok atau main meal? Coba from right here, sebelah sini. Coba hidangan pokok, makanan pokok. Nasi, oke, coba in English. Oke, rice. Oke, yang sebelah sini hidangan pokok. Hidangan pokok atau main meal. Coba yuk. Fried fish. Apa itu fried fish? Ikan goreng. And then yang makanan ringan. Coba makanan ringan. Mulai dari mana coba makanan ringan? Give me an example coba. Makanan ringan. Tadi sudah ada, kita lihat di sini lagi ya. Oke, kita kembali ke sini. Yang manakah yang makanan ringan? Coba. Waffle and then toast. Toast ini makanan apa? Makanan ringan apa makanan utama? Oke, makanan ringan. Ini untuk sementara waktu ya. Kemudian fried rice tadi makanan apa? Pokok apa makanan? Oke, makanan pokok atau main meal ya. Kemudian fried noodle, ada tadi fried rice and then ada fried noodle. Fried noodle ini makanan apa? Pokok. Nah, kalau yang ini French fries. French fries ini apa? Main food apa snack? Snack, oke. And then cassava chips. Snack, oke. Very good ya. Jadi perbedaannya tahu. Kemudian kalau yang ini hot chocolate ini masuk apa? Drink, oke, very good. And then syrup masuk apa? Drink. Milk? Drink, ya karena diminum. Coffee? Drink. Boba milk tea? Ini minuman juga walaupun. Kemudian yang sebelah sana. She. Coba. Yang sebelah sini, coba yang he. What is he? He. What is he? Coba dibaca ke sana, balik sedikit ya. He, what is he? Dia, udah ada di situ ya, dia laki-laki. Kalau she berarti dia perempuan. Very good.
Kalau yang eat ini dia juga ya, tapi nanti dianya untuk selain manusia, misalnya dia kursi atau kucing itu nanti kalian pakainya eat. And then kemudian baru ini ditaruh sini, book. Artinya apa? Bukuku atau buku saya. And then, nah kalau favorit nih sekarang, favorit kita masuk ke favorit ya. Makanan favoritnya, favorit food ya. Saya taruh di sini dulu, favorit food. Kalau saya mau bilang makanan kesukaan saya bagaimana? My favorite food. Oke. Excellent ya. My-nya ditaruh dulu, baru di sini ditaruh bendanya. Favorit. My favorite food. Jadi ini artinya makanan favorit saya. Nah, kenapa saya tampilkan seperti ini? The reason is, alasannya saya pengen kalian tahu about nih ya. Cuman ada satu yang saya fokuskan di sini, yaitu saya fokus ke subjek I. Nah, kalau kalian mau bilang misalnya makanan kesukaanmu bagaimana? Coba sebelah sini. Makanan kesukaanmu? Sorry, ada yang tahu please? Oke, your favorite food. Your favorite food. What is the meaning? Apa artinya tadi? Makanan favoritmu. Nah, makanan favoritmu. Nah, favorite food is. Nah, tinggal ditambah di sini is. Sebelah. Kalian tidak perlu mencari bahasa Inggrisnya sebelah apa. Karena sebelah ini makanan khas dari Bandung ya. Biasanya sebelah dari Bandung. Nah, oke. Sebelah kemudian. Atau juga seperti ini boleh. I love sebelah. Sama aja. Saya cinta sebelah atau I like sebelah. Lah, seperti itu artinya sama. Saya cinta sebelah, saya suka sebelah. Atau juga kalian bisa pakai my favorite food is sebelah. Nah, saya akan membagikan kalian LKPD ya. LKPD ini silakan diisi, nanti sambil saya jelaskan. Saya akan bagikan dulu. Okay, this is for you. This is for your group. This is for your group. Aku coba sebelah sini, Nak. Nah, ini agak okay, very good. Okay, this is for your group. And then this is for your group. Nah. Oke, sekalian saya jelaskan di sini ya, bisa kalian isi di situ. Nah, kita mulai dari taste, kita mulai dari rasa. Sweet, sweet apa sweet di sini? Manis, and then salty, salty asin. Kemudian coba spicy, what is spicy? Spicy, spicy apa di sini? Pedas.
Sour. Kalau sour apa? Sour apa? Asam. And then bitter. Bitter. Nah, lawannya dari bitter adalah sweet. Bitter sweet. Bitter sweet. Bitter adalah pahit. Plain. Plain ini adalah hambar. Apa itu hambar? Tawar atau tidak ada rasa. And then kita lanjut ke texture. Teksturnya ini ada sticky. Nah, ada makanan tuh yang lengket ya, sticky. And then juicy, ada makanan juga yang berair. And then greasy atau berminyak. Berminyak ini biasanya ya kayak gorengan-gorengan seperti itu. And the last one adalah creamy. Creamy ini berarti halus. Dan ini makanannya berasal biasanya dari penggabungan produk susu. Jadi teksturnya ini lembut, halus seperti produk susu. Nah, sekarang karena saya sudah memberikan LKPD, oke, please now you can do it ya. Silakan bekerja dalam grup. Saya akan pantau dari sini. I will check you. Oke, please. Nah, bisa sambil berdiskusi ya, bisa dalam kelompok berdiskusi. Oke, nanti boleh bergantian kita sambil diskusi. Open your dictionary, kalau tidak tahu artinya bisa ya. Oke, silakan yuk ini berdiskusi, coba saya lihat yuk. Oke, very good. Ada yang bingung? Do you confused? Are you confused? Ada yang bingung nggak? Coba. Any question? Ada pertanyaan? Tidak? Oh, tidak. Tidak ada. Oke, ready for your presentation. Oke, yuk. Come on guys. Nah. Who is the first one? Siapa yang pertama? Oke, Giselle. Oke, please. Nah, nanti dibagi-bagi aja ya. Ini dibagi-bagi. Ini kamu ini. Nah, boleh. Oke, boleh kalau hafal bisa. Oke. Chewy and salty. Favorite food is my favorite drink is hot chocolate. My favorite drink is hot chocolate. Oke. Sebelah mana nih? Ini kelompok siapa? Habis ya kelompoknya? Oke, sorry. Who's the first one? Siapa yang pertama? Oke. My favorite food is toast. My favorite food is toast. Oke. Oke, who is the first one? Yang pertama? Oke. My favorite drink is boba milk tea. My favorite drink is boba milk tea. Oke, please. Oke, come in. Masuk yuk. Silakan. Kita mulai ice breaking, silakan. Silakan yang baru masuk ikuti. Oke. Sudah? Oke, mulai ya. Saya akan tanya mulai dari sini. Oke. Stand up please. Silakan please. My favorite food is fried chicken. Oke. Betulkah? Is it clear? My favorite food is fried chicken. Oke, yang sebelah sini. Oke, please stand up. Yang terakhir tadi. My favorite drink is hot chocolate. Oke, very good. Betul tadi? Oke, good. Oke, coba ya diingat lagi yang sebelah sini. Apa yang kita pelajari tadi? Apa yang tentang makanan, apanya dari makanan yang kita pelajari hari ini? Apanya? Makanan pokok. Oke, makanan pokok.
makanan ringan, makanan utama, and then rasa makanan. Oke, lengkap lagi yuk, coba dilengkapi. Apa lagi? Oke, tekstur. Oke, saya mau lemon tea apa? French fries itu berarti kentang. Oh, fried rice, sorry ya. Fried rice berarti nasi goreng itu makanan utama. Do you like it? Suka? Tidak suka. And then coba ini abangnya nih yuk. Do you, what the name of food that you know? Makanan apa yang kamu pelajari tadi? Contoh-contoh. Can you give example? Makanan contohnya? Bisa nggak berikan contohnya tadi? Itu ada tuh. Contohnya apa? Cassava chips. Jadi tadi, oke, cassava chips. Tadi termasuk apa? Main meal atau makanan utama apa snacks? Snack, karena dia bentuknya ringan ya, masih ringan, tidak terlalu mengenyangkan dan bukan pelengkap makanan pokok. Oke, very good ya. Jadi tadi coba kita ambil kesimpulan tadi ya. Ambil kesimpulan yang kita pelajari hari ini tadi adalah nama-nama makanan or the name of foods and drink. Nah, kita tadi belajar tentang nama-nama makanan dan nama minuman. And then setelah itu we learn about taste and texture. Kita belajar tentang rasa dan tekstur makanan serta minuman. And then kita juga belajar tentang kategorinya tadi ya. Kategori ada makanan utama, main food, snack atau makanan ringan, dan minuman. Kemudian kita juga belajar cara mengungkapkan makanan kesukaan atau belajar mengungkapkan bagaimana caranya kamu mengungkapkan favorite food and drinks. Oke. Nah, any question? Ada pertanyaan? Are you sure? Yakin ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau gitu saya boleh bertanya kalau tidak ada pertanyaan? Boleh bertanya? Oke. Are you happy now? Yes, are you happy today? Happy? Senang nggak belajar sama saya? Senang. Are you enjoy? Apakah kalian menikmati belajar hari ini? Ya. Ya, oke. Very good ya. Ada yang ngantuk juga ya? It's okay, itu biasa ada yang ngantuk ya. Are you sleepy? Not really. Mungkin ada yang tidak begitu ngantuk, ada yang ngantuk juga. Cuman ada yang excited juga, ada yang tertarik juga dengan pembelajarannya hari ini. And then, what do you want to learn in the next meeting? Apa yang mau kalian pelajari di pertemuan selanjutnya? Tentang apa coba? Di pertemuan selanjutnya kira-kira apa yang akan dipelajari? You don't know? Oke. Kalau tidak tahu, saya akan beritahu. I will tell you about our material in the next meeting. Our material in the next meeting is, materi kita selanjutnya adalah masih tentang makanan juga, but it's about recipe. Resep atau resep. Kita akan belajar tentang resep. I think time is enough today. So it's better to close our lesson today. And before I close the lesson today, I would like to invite the leader of the class to lead praying. Okay? To Jaya Pamungkas, time is yours. Are you ready? Yes. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for today. And I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye. Kami guru penggerak Inhil Angkatan 11 yang solid siap memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi. Sebelumnya saya sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi Bu Risti dalam pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Haris. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir pada siang hari ini untuk membicarakan kelanjutan dari kegiatan kita sebelumnya, yaitu pasca observasi. Karena sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi. Di sana saya sudah menyediakan rubrik pertanyaan juga yang Ibu jawab pada waktu itu, mulai dari mendiskusikan rubrik penilaian, menanyakan kompetensi juga, menanyakan bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin dikembangkan, dan yang terakhir menanyakan indikator ketercapaian. Jadi pada hari ini saya ingin melihat kemajuan atau setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Untuk itu maka saya hari ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Risti. Baik. Siap Bu? Siap. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana Bu Risti menilai performa Bu Risti pada saat mengajar di kelas kemarin? Kalau menurut saya performa saya itu masih dalam rating 6 sih Pak. Rating 6 ya? Masih 6. Iya. Jadi karena saya menilai bahwa untuk grammar sendiri saya kurang bagus dan juga keterbatasan waktu untuk menyampaikan ke anak itu kita harus pakai bahasa Inggris tapi anak tuh nggak ngerti bahasa Inggris, jadi harus banyak bahasa Indonesianya juga. Oh gitu ya. Jadi setelah kita melaksanakan pra-observasi kemarin ya, Bu Risti kan sudah mendapat bagaimana cara mengarahkan yang kondisi 6 kemarin ya. Kira-kira setelah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran, kondisi Ibu dari 1 sampai 10 sudah berada di posisi berapa? Insya Allah sudah berada di posisi 8. Ya, kenapa gitu Bu? Alasannya Bu? Ya karena setelah diobservasi kemarin saya mendapat banyak masukan dari Pak Haris, kemudian saya mempraktekannya kembali dan akhirnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih. Wah, alhamdulillah Bu ya, berarti adalah peningkatan Bu ya dari kegiatan kita. Untuk selanjutnya Bu, menurut Ibu, apakah indikator ketercapaian pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran sudah tercapai? Sudah Pak. Sudah? Ya. Di bagian mana itu? Ketercapaian pembelajarannya di bagian indikator yang pertama, peserta didik mampu menetapkan atau menyebutkan nama-nama makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan yang mana main meal, snack, dan juga drink atau makanan utama, makanan ringan, dan juga minuman. Berarti sudah tercapai Bu ya? Sudah. Alhamdulillah. Ini Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh, silakan Pak. Izin. Jadi Bu, berdasarkan pengamatan saya di kelas kemarin, saya melihat Ibu mengajar langsung di kelas mengenai main meal tadi Bu ya. Ada beberapa, yaitu writing and speaking kalau tidak salah Bu ya. Jadi beberapa hal yang Ibu lakukan di kelas itu berdasarkan catatan saya, dari catatannya untuk keaktifan murid. Yang pertama,
aspek keaktifan murid ada Bu, ya, karena yang saya lihat pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, Ibu sudah mengkategorikan murid untuk membentuk kelompok dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik kepada murid sehingga murid lebih aktif, dan pada akhirnya murid mempresentasikan hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek berpusat pada murid. Ada catatan pengamatan saya, tentu Ibu melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid sudah terlihat jelas tuh ya, karena pada saat Ibu mengajar itu siswa lebih aktif ya. Ibu tidak terlalu teacher centered, maksudnya tidak mendominasi gitu, memberikan kesempatan untuk siswa berpartisipasi aktif baik pada segi pembentukan kelompok sampai dengan partisipasi diskusi dalam menyampaikan hasil diskusinya gitu. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oh, ini yang luar biasa sekali untuk saya tengok Bu. Ibu sudah mempersiapkan sesuatunya, baik itu seperti proyektornya, ada PPT-nya di situ, itu merupakan salah satu diferensiasi konten yang disediakan. Selain itu pun Ibu sudah membuat catatan-catatan yang membuat peta konsep seperti itu Bu ya, dan Ibu sudah menyediakan LKPD yang lumayan banyak. Itu membutuhkan kerja keras bagi saya tuh Bu ya. Dan untuk diferensiasi proses itu bagaimana siswa itu di dalam kelas sudah terlihat dari proses diskusinya, pembentukan kelompoknya berdasarkan kemampuannya Bu ya, kemarin ya, berdasarkan kemampuannya kondisi awal Bu ya. Dan diferensiasi produk yaitu siswa menyampaikan boleh ada yang oatmeal, ada yang minuman Bu ya, ada yang makanan berat, makanan ringan ya. Itu dikategorisikan merupakan produk yang berbeda-beda, diberikan keleluasan kepada murid untuk memilihnya gitu ya. Itulah catatan saya untuk area pengembangan yang Ibu sampaikan pada kegiatan pra observasi. Saya rasa sudah tercapai dengan baik gitu. Dan untuk selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mendengar pemaparan saya tadi Bu, atau penilaian yang saya berikan itu? Saya merasa sangat senang sekali Pak, tentunya karena Bapak bisa menilai saya, jadi bisa mengamati saya proses saya mengajar, jadi saya merasa lebih percaya diri lagi sehingga saya besok bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar di kemudian hari dengan lebih baik. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Jadi ada nggak Bu tindakan dari Ibu sendiri yang akan dilakukan selanjutnya gitu untuk lebih meningkatkan lagi? Saya berencana akan membentuk mungkin ya, bukan Pak, membentuk, mencoba merubah model pembelajaran, misalnya dari PBL menjadi PJBL seperti Iya. itu. Ya. Kalau bisa gitu. Ya, jadi ada pembaruan ya cara belajar ya. Jadi Bu, dari diskusi kita tadi Ibu tentunya sudah terbayang kan Bu ya tentang apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan selanjutnya. Dan untuk meningkatkan pembelajaran Ibu, adakah peningkatan performa lain yang ingin Ibu capai gitu? Kalau saya jujur saja, kalau yang ingin saya capai ya tentu bagaimana caranya saya bisa mengajar anak-anak itu dengan apa ya Pak, dengan supaya saya bisa mengajar anak itu tapi anak itu langsung bisa memahami, jadi nggak perlu saya harus menjelaskan lebih lanjut gitu. Jadi mereka sudah paham intinya seperti apa, pokoknya seperti apa. Selain itu saya juga ingin meningkatkan kemampuan diri saya sendiri gitu ya. mengenai bahasa Inggris. Jadi karena saya merasa tadi kemampuan bahasa Inggris saya agak kurang, jadi saya ingin mungkin saya bisa mengikuti pelatihan bahasa Inggris kemudian hari. Dari serangkaian kegiatan yang ingin Ibu tingkatkan tadi, kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan gitu?
Saya ingin mengembangkannya kemungkinan di tahun 2025 ini, Pak. Oh, di tahun 2025. Segera mungkin. Oke, segera mungkin Bu ya. Jadi kira-kira Ibu ya, kita kan banyak sekali aspek-aspek ya Bu ya. Mulai dari sumber daya baik itu guru, baik itu aset-aset yang sudah kita miliki lain. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu butuhkan, apa sumber daya yang bisa Ibu gunakan untuk meningkatkan performa kita? Untuk mengembangkan pelajaran tentunya Pak, untuk saya sebetulnya secara khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris pribadi kami butuh proyektor pribadi Pak, untuk Ya. supaya bisa meningkatkan belajar anak gitu. Jadi saya bisa mengcover kebutuhan anak yang visual. Jadi perlu proyektor secara pribadi mungkin untuk khusus pelajaran bahasa Inggris. Jadi karena proyektor kita terbatas di sekolah, jadi kita harus bergantian seperti itu ya, itu kesulitannya. Baik Bu. Jadi tadi Ibu secara tidak langsung sudah menyampaikan apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, termasuk kompetensi pribadi Ibu, yaitu tentang aspek bahasa Inggris tadi ingin Ibu kembangkan, dan Ibu akan mengembangkan kompetensi bagaimana penggunaan media-media ya, termasuk ke metode-metode pembelajaran yang lain Bu ya. Jadi setelah kita melaksanakan obrolan pada hari ini Bu ya, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapat dari proses ini yaitu saya mendapatkan saran yang positif, yang membangun dari Pak Haris, karena Bapak sudah mengamati proses pembelajaran bahasa Inggris saya. Jadi saya mendapatkan kritik dan saran yang baik. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia. Yang pertama mulai dari kegiatan observasi sampai dengan hari ini saya libatkan Ibu untuk mengikuti kegiatan dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Untuk itu Bu, apakah ada tambahan dari Ibu pengajar praktik? Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu. Terima kasih Pak Aris atas atensinya, luar biasa. Ini luar biasa percakapan yang saya dengar tadi. Terus saya juga melihat sudah video yang sudah Pak Aris sampaikan kepada saya, pra sama observasi bersama Ibu Risti. Terima kasih ya Bu. Metode yang Ibu ke depannya ingin merubah suasana metode pembelajaran. Jadi saya sedikit memberikan penguatan bahwasanya metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu kan ditekankan itu kan ada 4. Ada dia itu PDL, ada dia PJDL, ada dia Inspired Learning, ada Discovery Learning. Nah ini rootnya dari diferensiasi. Jadi ini rootnya dari diferensiasi, apapun itu bentuknya diferensiasi, ini harus masuk gitu kan. Nah jadi tadi itu kan masuk ke pola sintaknya PJDL karena siswa kan sudah mampu memilah dan menyebutkan. Jadi sintak pembelajaran Ibu selaku pendidiknya udah bisa. Terus kedepannya luar biasa Bu, jarang sekali pendidik yang mau mengakhiri untuk pemeliharaan kata gitu ya. Nah, jadi Ibu bisa membuat strategi ini bersama dengan peserta didik karena Ibu inginnya tadi juga peserta didiknya ingin lebih pemeliharaan katanya. Otomatis sebelum peserta didik ini mampu pemeliharaan kata, Ibu harus punya pola strategi sendiri. Misalnya melapor dalam 1 minggu berapa ya yang sudah dapat pemeliharaan katanya, apakah 100 kata misalkan. Bisa seperti itu strategi yang akan dilakukan. Itu saja Pak Aris. Terima kasih Bu. Ibu, terima kasih banyak kepada Bu Juliana yang sudah memberikan tambahannya. Mungkin demikian kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan bersama Ibu pengajar praktik Ibu Juliana yang sudah berkenan hadir, dan Ibu Risti Nur Anissa sebagai guru mapel pelajaran bahasa Inggris di sekolah kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sejak sinar sang mentari beri cahaya tanpa henti,
berbagi.